Selamat datang semuanya, selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif, yaitu bersama narasumber kami yang itu Pak Rohyuli. Oke, ya Mbak Tika, boleh. Di sini kita akan membahas judul yang bernama Branding UMKM penting dari awal atau nanti saja, Pak? Betul itu. Iya ya tuh. Nanti saja atau Penting dari awal atau penting dari nanti awal saja? atau nanti saja. Kalau kalau saya jadi UMKM sih kayaknya sih lebih penting sudah siap gitu tuh. Maksudnya siap tuh dalam artian kita buat dulu gitu, kita manage dulu gitu kan seperti itu kan gitu. Jadi ya kata istilahnya mungkin dari awal sih harus ada gitu kan ya kayak gitu sih kan. Kayaknya kan dari awal sih gitu. Gitu. Kalau dijelasin ya Pak, paling sederhana itu brand untuk UMKM apa ya Pak? Iya benar ya. Brand untuk UMKM, apa itu brand untuk UMKM? Karena tadi kan brand dari awal nanti saja gitu kan ya. Nah, brand itu bukan hanya sekedar logo sih kan sebenarnya, tapi kadang brand itu alasan orang ingat gitu kan, bisa kembali lagi beli. Dalam artian ketika orang makan produk kita gitu kan, contoh deh basreng gitu kan, makan gitu kan, yang diingat adalah apanya kira-kira, rasanya kan, Rasanya terus renyah gitu kan, kemasannya juga Iya. gitu kan ya, menarik gitu kan. Nah itu semua sebenarnya brand gitu kan, kata istilah branding itu adalah semua branding. Nah karena memang pada dasarnya brand itu ini kak, kayak yang terkesan gitu kan ya, kayak yang tidak tertinggalkan gitu, yang tertinggal di atas kepala pelanggan gitu kan. Nah kemudian dia bisa beli lagi, intinya kayak gitu sederhananya. Nah lantas apa saja ya, entah itu bisa dengan nama ya kan, contohnya basreng, basreng gaspol gitu kan. Nah atau basreng, basreng enak gitu kan, atau ya dan lain sebagainya lah gitu kan ya. Nah yang memang pada dasarnya itu orang di benaknya, wih namanya unik nih, wih rasanya juga enak nih, wih ini renyah gitu dan sebagainya gitu kan ya. Nah itu yang memang bisa karena apa, tadi rasanya konsisten, tidak ubah-ubah gitu kan, pelayanannya juga ramah ya kan, kemudian kemasannya rapi. Nah namanya mudah diingat yang tadi kan gitu, Basar Wena itu gitu kan. Kemudian apa, pengalaman dari pembelinya ya gitu, yang kata istilah beli di sini mah enak ya gitu. Misalkan contoh, eh, kemasannya padat gitu kan, contoh harganya juga murah, contoh kayak gitu kan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu yang memang pada dasarnya itu sebagai branding namanya kan gitu. Nah pentingnya memang pada dasarnya yaitu di manage itu tuh kan, dari hal-hal tersebut gitu kan. Jadi memang walaupun logonya, eh, contoh tidak ada logonya gitu kan ya, kayak tidak pakai logo, tapi orang bilangnya kayak gini pelanggannya gitu kan, oh beli di situ rasanya enak gitu kan, pelayanannya bagus. Kira-kira orang pada berdatangan nggak? Tidak. Hah? Kira-kira orang berdatangan nggak kalau misalkan orang bilang kayak gini, wih di situ aja tuh belinya enak, di situ mah basrengnya. Berdatangan tapi dia bingung mau kemana Pak, karena kan belum ada logo. Oh iya benar, karena memang dia tidak ada logonya, brandnya belum ada namanya. Orang ke situ, wah banyak yang beli basreng nih gitu kan, banyak yang jualan basreng nih gitu kan. Nah iya sih memang itu salah satunya juga. Nah tapi kan orang bisa nanya kan, yang mana itu? Oh itu yang di tengah ya, gitu. Nah kalau itu benar. Nah jadi memang salah satunya lebih oke-nya harus ada logo juga gitu kan, ada namanya juga gitu kan, supaya ketika orang beli gitu kan dia tahu gitu kan, bahwa beli tuh di basreng enak tuh yang di tengah gitu kan,
itu enak rasanya, pelayanannya bagus, nah, itu lebih oke lagi gitu tuh kan. Nah seperti itu yang memang pada dasarnya paling sederhana yang memang ketika memanage branding seperti itu kan. Oke, tapi banyak UMKM yang brandingnya itu nggak penting Pak dari awal usaha, nggak menggunakan branding gitu. Itu tuh Kayak hal kecil aja kayak gitu nggak diiniin Pak. iya bener, kenapa tuh? Iya, jadi memang kayak gini kan, kadang UMKM tuh gini kan, kalau misalkan kita gitu kan benar-benar membuka usaha, Iya. seharusnya yang diperhatikan itu tuh gimana sih caranya ketika pelanggan itu beli ke kita gitu kan, orang balik lagi, intinya kayak gitu. Iya. Tapi kadang ya seenak-enaknya aja mereka tuh kadang gitu kan ya, kayak kadang ya lah asal jualan aja, belum ada nama, belum ada logo gitu kan. Iya. Nah kemudian oke lah, rasanya enak gitu kan ya kayak, tapi dia tidak mementingkan hal terkecil gitu kan ya. Sebenarnya logo tuh hal kecil gitu kan sebenarnya gitu kan. Cuman sama nama kok itu adalah hal terkecil gitu. Cuman ya orang kadang tidak memperhatikan itu gitu kan ya kayak gitu. Jadi kadang kita juga ketika dalam pendampingan UMKM gitu kan ya, kayak, karena saya salah satu instruktur UMKM kemudian pendamping UMKM juga, itu pernah saya bilang, Bu udah punya logo belum? Belum mas. Ya padahal dia udah jalan 5 tahun usaha Di gitu. tengah-tengah gitu ya Oh Pak ya. iya udah lama gitu bahkan gitu udah 5 tahun usaha gitu. Tapi dia belum punya logo gitu kan. Ya karena apa? Karena kadang mereka tuh yang penting jalan juga Iya. gitu kan. Bagus sebenarnya gitu. Tapi ya kadang orang kalau misalkan nanya belinya di siapa? Ah, ada tuh di Mbok Mbok Ana gitu kan, Mbok Ana yang ada di daerah sana gitu. Tapi Mbok Ana mana? Namanya Mbok Ana banyak gitu kan. Iya. Nah bingung orang kan gitu. Nah, tapi kalau ada logonya, ada tuh di warung Mbok Ana, logonya seperti ini, tempatnya di sini, wah, itu enak. Kayak gitu kan memang pada dasarnya ya, memang banyak betul banyak yang menyepelekan seperti itu. Berarti ya Pak ya, kalau kita ingin serius memikirkan branding itu harus lebih dari awal. Jangan sampai kata Bapak sebut tadi 5 tahun belum ada branding. Bener banget itu bener. Ya kayak gitu sih kayak bener. Awal tuh lebih penting ya gitu Iya. supaya ya kata istilah orang buka pun pertama itu orang udah nginget gitu kan seperti itu betul, supaya ketika baru buka gitu kan orang udah nginget, oh iya ini nih enak nih gitu. Oh ini logonya, oh ini namanya kayak gitu betul. Jadi memang branding di awal tuh sangat penting sekali kan gitu. Baik. Berarti mulai serius bangun brand itu kan dari awal. Apa aja sih Pak yang perlu disiapin selain logo dan yang lain-lain? Betul betul betul. Nah jadi memang hal yang paling terpenting gitu kan ya untuk dilakukan gitu kan. Yang pasti branding itu kita harus menyiapkan apa, logo yang memang secara profesional juga gitu. Kemudian kita bisa menyiapkan berkaitan dengan eh, pengalihan ke arah media sosial juga gitu, yang dimana di situ mungkin ada feed Instagram gitu kan, ada juga kaitannya dengan apa namanya promosi-promosi kayak gitu kan ya. Nah yang pada dasarnya kita harus mengikuti tren juga gitu kan, yang kata istilahnya dari tren tersebut itu atau dari testimoni tersebut ataupun edukasi juga tentang brand kita gitu ataupun dengan produk kita gitu kan, maka orang tuh dari awal sudah melihat gitu kan, wah konsistensi rasanya enak nih, bagus nih, stay gitu kan, wah pelayanannya ramah nih, wah pelanggannya juga banyak gitu kan yang memberikan testimoni bagus gitu kan ya seperti itu. Nah yang dimana UMKM pasti akan merasa gitu kan ya, yang dimana branding itu sama dengan kayak seperti terampil gitu kan, tampilan kita gitu, tampilan yang memang di wajah
usaha kita ini seperti apa kayak gitu. Nah, ketika banyak tentang desain, upload di Instagram, TikTok ataupun misalkan media-media sosial gitu kan, ya kan. Nah itu terlihat aktif gitu kan, ya orang akan melihatnya, wah bagus nih, wah enak nih kayaknya, ini rame nih. Nah kayak gitu tuh. Itu memang pada dasarnya branding yang memang sangat penting kayak seperti itu tahap-tahapannya kayak gitu kan. Lanjut ke Silakan ya lanjut. pengalaman nyata yang Bapak pernah alami saat branding itu apa sih Pak? Iya betul. Pengalaman nyata yang Bapak pernah. Pengalaman terkait dengan branding ya kan. Contoh dari kita sendiri ya, memang pilih produktif ini kadang pas lagi waktu awal banget ya, kayak awal banget tahun 2002, karena memang saya udah tahun 2022 ya, tahun 2022 yang memang pertama kali, karena memang link produktif kan 2021 ya gitu. Kemudian di tahun 2022 itu kita membuka gitu kan, baru buka banget gitu. Kemudian banyak tuh yang nanya gitu kan, link produktif itu apa sih gitu kan. Terus mas, mas yang di sana ya, rokok sana ya, ya pak, karena di sana itu apa sih ya gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Dalam artinya belum tahu gitu kan. Nah alhasil di tahun 2022 itu kita push gitu kan, berkaitan dengan branding gitu kan, sampai 2024 gitu kan, ketika kita bilang link produktif itu ya alhamdulillah udah pada tahu gitu kan, kayak karena memang pada dasarnya udah berterbangan di media sosial gitu kan ya, udah berterbangan juga di ikatan dinas gitu kan ya, kayak udah juga kaitannya dengan branding kita yang memang kita kuatkan gitu kan, dengan edukasi juga gitu, dikaitannya dengan video, konten dan sebagainya gitu, termasuk podcast ini, yang dimana link produktif itu adalah salah satu tempat teknologi gitu kan ya, kayak yang memang perusahaan teknologi yang memang bergerak di bidang sosial gitu kan ya, kayak. Nah jadi edukasi berkaitan dengan pelatihan, siap kerja, siap usaha kayak gitu kan ya, kayak. Nah ketika orang melihat video-video kita juga udah paham gitu kan ya, kayak seperti itu, yang dimana menjembatai siswa mahasiswa, kemudian ada pencari kerja ke dalam perusahaan gitu kan, kemudian yang siap kerja gitu kan, menjembatai UMKM kepada perusahaan gitu kan. Hal tersebut itu memang dari branding yang pengalaman kita ya seperti itu Kak gitu. Jadi kita push, kemudian memperkenalkan link produktif ke masyarakat terbuka seperti itu Kak gitu. Jadi alhamdulillahnya sudah banyak gitu kan yang mengetahui link produktif. Jadi itu memang pengalaman kita ya kayak gitu, berkaitan dengan branding, pentingnya branding seperti itu gitu kan. Ternyata di perusahaan link produktif ini banyak banget pelajaran penting yang bisa diambil ya Pak ya. Banyak banget Dari penjelasan Bapak tadi banyak banget, dari mulai pelatihan, rekrutmen dari anak-anak segala macam. Ternyata keren banget sih Pak. Dari 2021 lagi ya Pak ya. Iya betul. Ya kita udah dari 2001, 22, 23, 24, 25. Ya udah 5 tahun. Tapi memang efektifnya kita paling baru 3 tahun sih kan. Itu ya 3 tahun ini termasuk lonjakan tercepat lah kayak gitu. Seperti itu kan. Nah makanya pentingnya branding seperti itu, supaya orang juga tahu gitu kan ya, seperti itu kan. Mungkin ada lagi yang pengen sampaikan atau? Iya, jadi memang kaitannya dengan branding ini ya, kayak pada dasarnya gini, kita harus khususnya untuk para UMKM gitu kan, branding itu sangat penting gitu kan. Nah bagi mereka yang memang kata istilah, misalnya udah jalan udah 5 tahun, udah puluhan tahun, kok banyak sih yang enggak kenalin saya, kok usaha saya stuck di sini saja gitu. Nah jadi silakan, itu bisa gitu kan untuk konsultasi ke kita gitu kan ya, karena memang kita juga ada namanya Elevate branding, kemudian ada juga bisa Trainer Academy gitu kan.
yang dimana akan memperkenalkan gitu, akan mengajarkan gitu, akan mengedukasikan gitu kan, di link produktif ini gitu kan, akan mengajarkan hal tersebut tentang branding gitu kan, sehingga usahanya itu dikenal gitu kayak kan, terkait dengan pemanfaatan media sosial, kemudian secara offline-nya juga baik surat menyurat, yang dimana untuk bisa mencari kayak kerjasama gitu kan ya, itu termasuk branding juga kan gitu, antara B2B, B2G gitu kan, yang dimana itu kerjasama antar instansi seperti itu ataupun perusahaan kayak gitu, seperti itu kan gitu. Jadi ya, link produktif terbuka untuk para UMKM. Ya, silahkan untuk konsultasi ya kayak gitu. Itu sih Kak. Oke. Mungkin itu aja ya Pak yang bisa disampaikan di podcast ini. Semoga bermanfaat yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Oke. Satu lagi Kak, satu lagi dong. Nah, kita kegiatan di podcast ini untuk termasuk branding juga gitu kan. Nah, mungkin di sebelahnya Kak Vika itu ada Anggana Kreator, boleh ambil Kak yang Anggana. Nah, yang sambal itu, nah ini branding juga saya taruh di depan. Ada abon ayam. Nah, ini ada abon ayam juga ya kan, yang memang siap saji juga nih dua ini. Kemudian ini ada teh bunga telang ya, ini ada bunga telang juga. Kemudian ada parfum juga Kak dari UMKM. Ada parfum juga. Nah ini termasuk branding juga nih Kak. Ya, ketika kita pasang di sini termasuk branding juga. Nah, jadi silahkan gitu kan, para produk UMKM gitu kan, silahkan bawa ke link produktif, nanti kita akan promosikan dan juga buatkan testimoni video gitu kan ya kayak, bahkan ini kita udah testimoni juga seperti itu. Nah, itu untuk branding gitu kan ya, kayak branding dari UMKM seperti itu. Jadi silahkan ya menaruh di acara kita seperti itu. Oke, tapi Kak seperti itu Kak. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Pak Rohyuli. Semoga bermanfaat ya. Dan yang ingin bertestimoni di sini bisa ke kita di link produktif. Mungkin saya bisa sampaikan. Oke, thank you.